Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan calon guru P3K untuk PGRI Kabupaten Banyumas yang pada hari ini merupakan hari yang ketiga atau hari terakhir, dan untuk materi dari saya merupakan materi yang terakhir juga untuk hari ini. Dan nanti setelah acara ini selesai atau setelah materi ini selesai, maka akan dilaksanakan post-test sejauh mana materi yang sudah diberikan oleh para narasumber ini bisa diserap oleh teman-teman dari guru yang akan mendaftar ke P3K. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, untuk materi kali ini nanti adalah materi tentang kompetensi sosiokultural dan wawancara. Seperti sudah disampaikan bahwa untuk tes atau pengadaan P3K tahun 2021 ini ada 3 bidang utama, yaitu teknis, kemudian manajerial, dan sosiokultural wawancara. Ini mudah-mudahan dengan dilaksanakannya pelatihan ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman semuanya yang akan melaksanakan atau akan menempuh ujian P3K tahun 2021 ini. Ya, karena ini materi terakhir, barangkali mungkin bisa kami sampaikan dulu untuk tips soal-soal wawancara sosiokultural dan manajerial. Yang pertama tentunya adalah tidak egois, artinya bahwa cobalah untuk keputusan ini lebih mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi artinya bahwa dalam setiap soal itu tentunya di dalamnya mungkin barangkali ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Tapi yang dilihat adalah atau yang dipilih tentunya nanti untuk pilihannya adalah yang bersifat umum, untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadinya atau berdasarkan perasaan pribadinya. Kemudian yang kedua, solutif, cari jalan keluar, bukan semata-mata berputar masalah penyebab dari masalah itu, dan mengabaikan eksekusi jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga, memperkecil konflik. Yang keempat, perkecil risiko. Yang kelima, bersifat praktis. Kemudian 6, prosedural, buat action dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketujuh, jika soal dalam bentuk narasi atau paragraf yang panjang, maka amati kata per kata. Kata pertama deduktif dan kalimat terakhir sebelum pertanyaan deduktif. Nah, dari kalimat utama tersebut inilah maka ide pokok dari ide itu, pilihlah kata kuncinya. Karena di dalam setiap soal pasti ada kata kuncinya yang ditanyakan itu apa. Nah, disitulah kadang-kadang pemahaman dari kita itu kata kunci yang ditanyakan itu kadang terabaikan, sehingga jawabannya terkadang bisa salah atau melenceng. Kadang-kadang di dalam satu option atau di dalam beberapa option itu ada yang semuanya bagus, semuanya sama, hampir sama. Nah, tapi carilah yang kata kuncinya itu ada di jawaban
kadang seperti itu dengan yang ada di pertanyaan. Jika ada dua opsi jawaban atau lebih, pilihlah tentunya yang bersifat aktif, bukan pasif atau kalimat berita, tapi yang bersifat aktif. Kemudian pilihlah opsi yang lebih khusus. Menikah dengan stem soal, jika ada cinta dan sayang, maka pilihlah kata sayang, sebab sayang lebih khusus. Karena di dalam sayang ada cinta. Tapi dalam cinta belum tentu ada sayang. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau menjawab atau pilihan optionnya itu ada yang lebih spesifik, yang lebih khusus atau yang lebih dalam, maka itulah yang bisa kita pilih untuk jawaban-jawabannya tersebut. Nah, teman-teman sekalian, coba ini ada soal wawancara ini. Soal wawancara, teman guru Anda hampir selalu datang terlambat. Padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Padahal dia guru yang kober. Anak-anaknya sudah besar-besar sehingga tidak terlalu sibuk setiap pagi menyiapkan kebutuhan anak-anak. Padahal dia bisa naik motor dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika Anda teman guru tersebut, apa yang dilakukan? Silakan teman-teman semuanya coba pilih A, B, C, D, E. Silakan. Ada yang sudah memilih? Sudah? Mas Yusef, coba barangkali bisa dilihat yang sudah pilihannya apa kebanyakan. Sudah? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah milih. Oke, jawabannya adalah yang Kebanyakan menjawab D. Oh, kebanyakan menjawab D. Ya, oke kita lihat. Oke, kita lihat. Oh iya, teman-teman semuanya luar biasa ternyata. Memberikan contoh disiplin dalam manajemen waktu sambil berusaha secara arif tentang kebiasaan buruk itu dan risiko tidak disenangi. Ya, itu yang namanya kita memberikan masukan, kadang-kadang ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Tetapi itulah tadi disampaikan di depan bahwa yang kita lihat adalah secara umum, ya, secara umum. Jadi walaupun nanti temannya mungkin ketika bilang, kemudian diberi masukan, kok kadang-kadang ada yang tidak menerima, ya ini yang namanya manusia. Sifatnya bermacam-macam. Nah, di sinilah pentingnya nanti teman-teman semuanya kita nanti juga membahas tentang sosiokultural. Nah, ini yang wawancara terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Apakah Anda, nih, ya, coba manakah yang soal ini yang tepat untuk Anda? Ada yang sudah jawab, silakan dijawab. Teman-teman itu masih monitor, masih mengikuti sesi yang terakhir ini tentang sosiokultural. Ini untuk wawancaranya. Bagaimana Mas Fisab, itu sudah kira-kira yang jawab kebanyakan? Ada yang A, B? Ini kaitannya dengan guru ini berarti kan? Berkaitan dengan guru. B, D, 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 C. ada yang C juga. Oke. D, C. Ada Pak Sukarman B. Oh, Pak Sukarman Bumi B. D. Putri C. Kebanyakan D ini. Oh, kebanyakan D. Oke, kita lihat. B. Ya, oke, kita lihat. Oke. Sama. Oh iya, D. D. Ya, jawabannya D. Selamat Profesi ya. guru, iya. Luar biasa. Profesi guru adalah perpaduan antara idealisme dan kebutuhan realitas. Dalam konteks idealisme, guru adalah sarana tepat dalam memberikan ilmunya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dalam konteks profesi guru juga menjanjikan masa depan relatif aman dan standar pengajian yang banyak, yang besar. Apalagi sekarang ini, ya, profesi guru ini boleh diibaratkan seperti primadona. Ya, seperti primadona bagi teman-teman semuanya, ya, banyak sekali. Dulu cerita, kalau kita cerita zaman dahulu, ibaratnya guru itu katanya gajinya itu sepang cengkeh. Pang cengkeh sih berapa zaman dulu ya. Nah ini, tapi sekarang ini sudah boleh dikatakan sebagai profesi yang tidak kalah dengan profesi-profesi yang lainnya, sehingga banyak sekali sekarang anak-anak muda sekarang yang ingin bercita-cita menjadi guru. Kalau dulu cita-cita yang disampaikan anak-anak mungkin pengennya jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara. Nah, tapi sekarang ini guru sudah merupakan sebagai profesi yang boleh dikatakan sangat menjanjikan. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali untuk soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, ini masih Anda. Ini. Yo, bagaimanakah sikap Anda ini? Selanjutnya, ayo jawaban, silakan. Oke, kita kunci. Sudah cukup, kita kunci. Apa masih dibaca? Oh, ini ya, panjang-panjang sekali ya ini ya kalimatnya, sehingga perlu dibaca dulu barangkali teman-teman. Monggo silakan. Sudah mulai dengan jawab A. Oh, C. A. Ada yang mulai jawab A. C ini. C juga. Banyak sekali yang A yang ya ini tentunya kadang-kadang bisa sesuai dengan hati nurani, hati nurani Bapak Ibu, hati nurani teman-teman semuanya. Ya, ketika menghadapi seperti ini, di dalam hatinya kadang-kadang masih ada sikap atau rasa dari dirinya, perasaannya sendiri. Oke, kita lihat. Kita kunci jawabannya adalah ya, menyikapi sewajarnya saja. Saya sadar di balik peluang sebuah keberhasilan ada kemungkinan gagal, termasuk tes CPNS PPK. Tes CPNS atau PPK yang saya ikuti. Nah, bersikaplah. Tahun ini mempersiapkan diri lebih baik, belajar, berdoa, dan untuk persiapan tahun yang akan datang. Jadi kalaupun mengalami kegagalan, kita tidak perlu untuk menyikapinya itu terlalu berlebihan. Ya kecewa jelas, kecewa, kecewa pasti kecewa, tapi tentunya kekecewaan itu sebagai cambuk, sebagai pemicu untuk lebih maju lagi atau lebih giat belajar lagi agar di tahun berikutnya bisa mengikuti kegiatan P3K lagi atau CPNS lagi, dan harapannya tentu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan. Baik teman-teman semua, kita lanjut lagi contoh berikut. Nah, apa yang Anda lakukan bila dianggap menjadi pegawai CPNS PPK? Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Apabila Anda dianggap menjadi pegawai CPNS atau PPK, atau boleh dikatakan berhasil, ya, gimana ini? Oke, baik. Silakan teman-teman, sambil dibaca, sambil dijawab juga. Sudah? Oke, teman-teman, kita lihat jawabannya. Oke, bersyukur. Yang jelas bersyukur, bagaimanapun walaupun itu boleh dikatakan sebagai usaha yang sudah keras dari kita, tapi kita tetap tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha yang telah memberikan anugerah. Sehingga kita patut untuk bersyukur, membuat perencanaan tentang langkah-langkah sebagai CPNS P3K, mensinkronkannya dengan situasi dan kondisi,
administrasi kerja agar kerja saya bisa efektif dan efisien. Jadi boleh dikatakan untuk soal-soal yang seperti ini itu atau soal-soal yang berkaitan dengan seperti yang dicontohkan ini adalah lihatlah jawabannya itu yang paling ideal. Yang paling ideal. Di antara sekian itu, yang paling ideal dan tentunya yang paling spesifik. Kita lupakan dulu, seperti tadi tip yang saya sampaikan awal itu, egonya disingkirkan dulu. Disingkirkan, yang penting bisa dilihat secara umum. Baik, nomor berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, administrasi sekolah ini banyak sekali ya. Bayangkan sebelum mengajar itu membuat banyak perangkat pembelajaran seperti prota, prosen, silabus, FFP dan banyak lagi. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana menyikapinya ini? Oh, ya, apakah bagaimana sikap bijak Anda sebagai guru dalam menyikapi ini? Fenomena ini ya, kemudian saya akan bersikap kooperatif dengan teman dalam mengerjakan administrasi, misalnya berbagi file administrasi kelas yang banyak. Jadi saya akan bersikap positif dengan mengerjakan semua administrasi sebagai bagian dari tugas sebagai guru. Tidak ada yang sulit kalau mengerjakan semua, ada contohnya tinggal diulang. D, saya akan membuat administrasi sebagai bagian tugas dalam sistem manajemen tugas guru, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran. Saya akan mengerjakan semua administrasi sebagai bagian administrasi guru. Meski mendapatkan bukankah salah satu tugas guru dalam administrasi atau F. Ini malah ada yang sampai dengan F ini. Saya akan mengerjakan semua administrasi yang ada di petunjuk administrasi kelas sebagai wujud guru ideal yang bisa dicontoh oleh guru yang lain. Silakan dijawab. A, B, C, D, E, F. Kita kunci jawabannya. Kita lihat jawabannya adalah yang D. Saya akan membuat administrasi sebagai bagian integral dalam sistem manajerial tugas guru. Tugas guru kan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran. Nah, itu kan tugas guru itu utamanya kan itu. Jadi setelah merencanakan itu di situ ada prota, prosen, silabus, LPP, itu kan bagian dari perencanaan. Bagian dari perencanaan. Kemudian melaksanakan, nah dari RPP yang sudah dibuat diimplementasikan di dalam proses belajar mengajar, dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar. Ya, karena perencanaan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kemudian mengevaluasi tentunya adalah sebagai feedback atau seperti umpan balik bagi kita seorang guru, bagaimana proses belajar mengajarnya, sudah berhasil atau belum, ataukah masih perlu diperbaiki, ataukah perlu ditambah lagi. Nah, ini tentunya perlu sekali analisis. Terakhir analisis. Nah, menganalisis ini juga bagian dari tindak lanjut dari evaluasi. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan ini dilaksanakan. Kita lanjutkan kembali. Oke, nah tadi adalah tentang wawancara. Kalau di wawancara nanti itu kurang lebih soalnya ada 10, kurang lebih ada 10. Nah, dari 10 itu paling tidak teman-teman passing grade-nya itu harus 5. Karena 50% harus memenuhi passing grade. Nah, saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa. Karena teman-teman sudah melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar atau sudah bertugas selama sekian tahun, sudah bahkan mungkin ada yang 10 tahun lebih. Nah, ini pasti sudah punya pengalaman. Nah, kita masuk ke yang manajerial, sosiokultural. Nah, sosiokultural.
Seperti diamanatkan di dalam Permen PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, bahwa P3K, nah untuk yang P3K itu diantaranya adalah sosiokultural, manajerial, dan yang sudah dipelajari dari kemarin itu tentang teknisnya, teknis sudah dipelajari dari kemarin. Nah, kalau di dalam tes CPNS itu ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, di dalam P3K ada sosiokultural manajerial. Jadi untuk sosiokultural manajerial dipisah. Kalau di CPNS itu tes karakteristik pribadi ini hampir sama, teman-teman semuanya. Hampir sama. Jadi kalau yang sudah pernah ikut CPNS paling tidak sudah punya bayangan bagaimana soal-soal yang akan diberikan. Biasanya adalah tentang kepribadian. Nah, di P3K, kepribadiannya ini adalah sudah terpecah, artinya terpecah dibagi menjadi sosiokultural dan manajerial. Manajerial, teman-teman semuanya, Bapak Ibu kemarin sudah belajar waktu hari pertama. Nah, yang sekarang nanti akan kita bahas tentang sosiokultural. Definisi dari sosiokultural, kompetensi sosiokultural. Salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN adalah kompetensi sosiokultural. Adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan, bahasa, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dan fungsi dan jabatannya. Kalau pada teknis itu berarti yang berkaitan dengan teknis jabatan. Artinya kalau guru berarti harus menguasai ilmu-ilmu keguruan, harus menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam kelas. Dan juga kalau seorang guru di teknis, maka harus menguasai materi pelajaran yang diajarkan di kelasnya. Kalau pada manajerial, ini pada bagaimana memanage, bagaimana mengatur, bagaimana memimpin kelas. Nah, kalau kompetensi sosiokultural ini adalah berkaitan dengan masyarakat yang majemuk. Kita tahu bahwa di masyarakat kita bermacam-macam hal yang ada. Ada hal agama, agamanya mungkin bisa berbeda, sukunya berbeda, perilakunya, sikapnya, wawasannya berbeda, etikanya mungkin berbeda, dan lain-lain. Nah, disinilah seorang ASN ini hendaknya bisa menempatkan diri di lingkungannya, di lingkungan yang majemuk. Barangkali di kantor kita, di kantor kita, teman-teman kita ada yang adatnya berbeda, ada yang agamanya mungkin berbeda, ada yang mungkin etnisnya berbeda. Nah, ini bagaimana kita bersikap, maka harus mempunyai kompetensi sosiokultural. Di kelas demikian juga, anak-anak kita tentunya juga berasal dari berbagai hal. Mungkin agamanya ada yang beda, mungkin juga dari latar belakang sosialnya berbeda, sukunya mungkin juga ada yang berbeda. Nah, inilah kompetensi sosial sangat diperlukan bagi seorang ASN. Nah, dimensi sosiokultural di dalamnya ada mengelola keragaman lingkungan budaya, membangun jaringan sosial, manajemen konflik, empati sosial, kepekaan gender, kepekaan difabilitas. Kepekaan di Bapak Ibu ini barangkali ini kalau Mbak Anis ini lagi menyimak ya, Mbak Anis ini mungkin barangkali bukan kepekaan yang seperti kita dengar sehari-hari ya, tapi kepekaan karena berasal dari kata PK, kepekaan gender,
kemudian kepekaan difabilitas. Nah, pengertian sosiokultural tadi ya sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017 di pasal 1. Nah, barangkali teman-teman, Bapak Ibu ini membuka Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017, di situ termaktub di pasal 1 pengertian-pengertian dari ketiga kompetensi tersebut. Bisa dibaca 2017 yang beroperasi nomor 2017. Kompetensi sosiokultural, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seperti tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, kompetensi sosiokultural ini tentunya wajib dimiliki oleh seluruh ASN. Wajib dimiliki oleh seluruh ASN. Kenapa? Karena di dalam tugasnya, seorang ASN ini nanti akan menghadapi atau akan menemui berbagai macam kultur, berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan mungkin yang ada di masyarakat. Nah, ini tentunya kalau kita seorang ASN tidak mempunyai kompetensi sosiokultural, barangkali nanti akan kesulitan di dalam bergaul, di dalam menempatkan diri. Mungkin barangkali akhirnya timbul ego pribadinya, hanya mementingkan dirinya. Nah, ini yang perlu dihindari. Seorang ASN harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Atau boleh dikatakan seorang ASN ini harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Tidak boleh merasa dirinya yang paling atau merasa dirinya itu beda dengan yang lain. Tetapi justru dengan perbedaan yang ada itu kita bisa berbaur. Kita bisa saling mengisi, saling mendukung. Dan itu seorang ASN wajib hukumnya untuk memiliki kompetensi sosiokultural. Nah, di dalam lampiran 3 Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017 ini disebutkan bahwa di situ ada yang namanya kompetensi sosiokultural. Nah, sosiokultural ini kompetensinya hanya satu, yaitu perekat bangsa. Kalau di manajerial ada 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, kalau di kompetensi sosiokultural hanya satu saja kompetensinya, yaitu perekat bangsa. Nah, harapannya dengan seorang aparatur sipil negara ini punya jiwa sosiokultural, makin mempererat bangsa, makin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai bangsa yang sudah besar ini sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri negara, para pendiri bangsa, ini terpecah-pecah. Nah, dimulai dari ASN, karena seorang ASN ini biasanya di dalam masyarakat itu bisa jadi contoh, bisa jadi teladan bagi masyarakatnya. Nah, tentunya apabila di masyarakat ini seorang ASN sudah bisa memberi contoh dan diikuti oleh masyarakat yang lain, nah ini masyarakat itu tentunya kalau satu masyarakat sudah bisa erat persatuan, rasa persatuannya, ini bisa berkembang ke masyarakat yang lebih luas lagi. Setiap masyarakat yang lebih luas lagi tersebut nanti juga punya jiwa yang sosiokultural, akan mempersatukan wilayah yang lebih luas, akhirnya sampai dengan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bisa tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Karena kita tahu bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, berbagai macam adat istiadat, satu dengan lainnya berbeda-beda. Nah, disinilah peran dari seorang ASN untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat majemuk. Beda dengan kalau yang negara lain, kalau yang negara-negara Eropa misalnya katakanlah, itu satu bangsa tapi berbagai negara. Tapi kalau di Indonesia, satu negara terdiri dari berbagai bangsa.
berbagai macam adat, berbagai macam kebudayaan, sangat banyak sekali. Luar biasa Indonesia ini ya, kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, berbagai macam etnis, berbagai macam agama, tapi tetap bersatu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, ini perekat bangsa ya. Kompetensi kultural yang harus dimiliki ASN yaitu perekat bangsa yang kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi. Nah, ini definisi dari perekat bangsa. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, etika terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan silogis dengan masyarakat di tengah kemajuan Indonesia, menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dengan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, tadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa seorang ASN di dalam perekat bangsa ini adalah untuk mempromosikan sikap toleran, keterbukaan, PK terhadap perbedaan, karena saking banyaknya perbedaan yang ada di negara kita ini, sehingga perlu untuk disatukan. Ya, seorang ASN adalah merupakan satu contoh yang bisa diteladani oleh masyarakat di lingkungannya. Karena bagaimanapun seorang ASN di lingkungannya ini sebagai tokoh, apapun jabatan masyarakat mesti kebanyakan ASN. Ketua RT ASN, Ketua RW ASN, LKMD kalau yang di desa ASN, LPMK kalau yang di kelurahan juga ASN. Jadi banyak sekali tugas-tugas masyarakat yang diemban oleh seorang ASN. Nah, disinilah peran seorang ASN dalam rangka untuk merekatkan bangsa ini agar tetap bersatu. Nah, tingkat kompetensinya, nah ini ya. Nah, di dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 tersebut disampaikan bahwa untuk kompetensinya adalah perekat bangsa dan masing-masing untuk kompetensi ini masih punya level, ya, punya level. Boleh dikatakan level seperti level ya. Yang pertama adalah level yang paling bawah atau level 1. Ini baru dalam tahap paham. Ini paham dan pengembangan. Kemudian tahap yang kedua atau level yang kedua ini basic atau dasar. Kemudian tingkat yang ketiga itu menengah atau intermediate. Kemudian yang keempat advance atau mumpuni. Dan yang kelima ini adalah di level yang paling tinggi. Nah, kalau di dalam game kan level 1 yang paling gampang. Nanti level 2 sudah mulai susah. Level 3 lebih susah lagi. Level 4 susah lagi. Dan sampai dengan level yang ke-5. Nah, ini sama. Di tingkatan-tingkatan ini juga, kalau yang tingkat paham berarti baru sebatas memahami saja. Ini memahami apa itu kompetensi ini, ya, kompetensi perekat bangsa ini. Ini hanya baru memahami saja. Dan nanti kalau sudah memahami, tentunya harapannya adalah bisa menjadi dasar. Dasar dalam apa? Dasar dalam bertingkah laku, dasar di dalam kehidupan perilakunya di masyarakat, di lingkungan kerja, maupun di depan kelas. Nanti setelah itu, setelah tercipta dasarnya, kemudian level ketiga menengah, level 4 ini dan yang ketiga. Masing-masing ini punya indikator-indikatornya. Yaitu misalnya level 1 IPK memahami dan menerima kemajemukan. Di situ nanti ada 3 indikator. Bagaimana sih kalau yang memahami dan menerima kemajemukan? Yaitu mampu memahami, menerima PK terhadap perbedaan individu, keluarga, masyarakat, kemudian yang kedua terbuka, ingin belajar tentang perbedaan, kemajemukan masyarakat, dan yang ketiga mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang. Nah, ini indikator-indikator yang ada di level 1. Hanya baru sebatas memahami, kemudian terbuka, dan mampu
bekerja bersama. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal. Anda merupakan ASN P3K baru di sebuah sekolah. Mayoritas, ya, warga sekolah berbeda dengan Anda. Oke. Kemudian hingga satu hari Anda hadir pada acara upacara adat dari salah satu rekan kerja. Sikap Anda adalah, nah, wow, ini berarti berkaitan dengan kepribadian Anda juga. Anda ASN P3K baru di sebuah sekolah. Bagaimana apabila ada undangan untuk hadir dalam acara adat dari salah satu rekan kerja? Sikap Anda bagaimana? Monggo, bisa dijawab. Ada Pak Guru. Iya, gimana itu? Jawabannya? B. Insya Allah yang B. Oke, ada yang jawab B. Bu Ika, Bu Cisti, jawabannya nopo. Tadi dari SMP 3 Karanglewas apa kita tadi ya? Ya, dari SMP 3 Karanglewas tadi jawab B. Oke. G, Pak. G, Pak. Oke, B. Kita lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sudah bisa menjawab, menghadiri, namun tetap menyesuaikan diri karena perbedaan. Betul sekali. Nah, ini tadi juga sudah berkaitan dengan apa? Ini bersifat umum. Artinya bahwa yang idealis lah, yang ideal lah, ya jawabannya ideal. Menghadiri, tetap menghadirinya. Walaupun mungkin dalam hati kita itu ada apa ya, ketidaksukaan mungkin barangkali, tapi tetap kita menghadirinya, namun tetap menyesuaikan diri karena perbedaan kepercayaan. Oke, kita lanjut soal contoh berikut. Nah, setelah rapat dewan guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah, oke, silakan teman-teman bisa baca, bisa jawab. Ya, A. Oke. Ada yang jawab A. Mungkin di situ kalau dilihat soalnya, kalau yang B sudah tereliminasi, tidak terima, berarti tidak terbuka. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapatnya, itu juga tidak terbuka berarti. Kemudian kalau yang D menghargai perbedaan pendapat, masih bisa terbuka, itu dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat sampai selesai. Nah, itu juga masih masa dengan berat hati, berarti kan tidak terbuka. Nah, berarti antara A atau D. Oke, kita lihat. Oke, D. Kita lihat. Oh, ternyata A berlapang dada menerima penolakan itu. Kenapa? Tadi waktu awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam kata sayang ada cinta. Nah, sama aja dengan ini. Di dalam berlapang dada menerima penolakan berarti sudah menghargai perbedaan pendapat. Karena setiap orang ini pendapatnya berbeda. Kita menyampaikan ide, tapi ada lagi yang menyampaikan ide juga. Nah, itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, kita lapang dada. Kalau sudah berlapang dada, berarti kita juga menghargai perbedaan pendapat. Seperti itu. Jadi, ambil yang bisa mencakup semuanya. Jadi kalau A sudah mencakup menghargai. Tapi kalau hanya menghargai, belum tentu kita dalam hatinya berlapang dada, gitu kan? Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Statement atasanmu, atasan Anda ya maksudnya, pada kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Statement atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bisa saja atasan kita sedang beragama lain, misalnya kalau kita Muslim, itu mungkin beragama lain. Nah, sedang ada kegiatan keagamaan. Nah, kemudian melimpahkan pekerjaannya pada Anda. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat. Monggo dijawab, monggo di analisa dulu. Berarti ini kaitannya adalah berarti sikap bekerjasama, ya, mampu bekerjasama dengan orang lain atau dengan orang dalam satu tim. Oke, jawabannya adalah mungkin ada yang bisa jawab. Oke, kita
ya, oh jawabannya adalah yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda suatu saat juga akan melimpahkan pekerjaan pada atasan Anda. Mungkin saja itu. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan. Ini boleh diibaratkan itu kalau kita ingin dibantu, ya kita tentunya harus membantu. Jangan hanya bisa jadi bantu toh tanpa mau membantu lah. Nah, ini bahkan seperti itu. Oke, kita lihat level 2-nya. Ya, setiap level insya Allah ini tak kasih contoh tiga soal yang mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semuanya, gambaran bagi Bapak Ibu untuk nanti ketika menghadapi ujian kegiatan. Level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Itu untuk level yang 2 definisinya. Nah, indikatornya adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, baik agama, kepercayaan, sosial ekonomi, sosial budaya, preferensi politik di lingkungan universitas. Nah, level 2 ini sudah menjadi dasar. Jadi kalau sudah bisa menampilkan sikap dan perilaku, baru menampilkan sikap. Ya, ini sudah level 2, menampilkan sikap, kemudian membangun hubungan baik dan bersikap tenang. Ini sudah menjadi dasar untuk kompetensi sosiokultural, yaitu perekat bangsa. Contoh soalnya, memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan memengaruhi komunikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang positif dengan peserta didiknya. Guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah monggo silakan Bapak Ibu, teman-teman semua disikapi, kemudian dipelajari. Nah, guru harus memiliki empati terhadap peserta didik. Nah, ini kata kuncinya. Guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Oke, teman-teman sudah dijawab? Oke. Bermacam-macam jawabannya barangkali ini. Oke, kita lihat. Kunci jawabannya atau jawabannya adalah C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik baik secara individu maupun kelompok ya, sebagai bentuk penghargaan terhadapnya ya, bagiannya sebagai bentuk penghargaan terhadapnya. Ini berarti kan itu empati, mengenali karakteristik peserta didik baik secara individu maupun kelompok karena anak didik kita tentunya adalah karakteristiknya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di dalam memberikan pelayanan juga tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik kita. Contoh 2. Di level 2 ini, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah apakah langsung mengeluarkan pendapat Anda? Walaupun dia pimpinan ya, atau B menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Ataukah E biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Oke, silakan jawabannya. Kalau Insya Allah apa guru? Oke, insya Allah A. Insya Allah A. Oke, siap. Yang lain mungkin juga A, banyak yang A. Iya. Oke, kita lihat jawabannya. Oh iya, betul. Ternyata jawabannya yang A. Loh, kenapa sih? Jawabannya A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga
meskipun pimpinan. Artinya begini, di dalam satu rapat itu kan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi walaupun pimpinan, kalau itu pendapatnya itu salah atau katakanlah tidak disetujui oleh Anda, ya Anda bisa berpendapat juga karena punya hak yang sama dengan pimpinan. Nah, kalau pimpinannya itu seorang pimpinan yang berjiwa sosiokultural, tentu pasti akan menghargai pendapat Anda, akan menghargai pendapat kita semuanya, karena sadar bahwa semua orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, nanti dipadukan antara pendapatnya si A, si B, si C, ya, walaupun dia pimpinan, ya ini tentunya bisa dipadukan. Contoh berikut. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan adalah mungkin kalau yang jujur mungkin ya kenyang ya mengatakan, aduh saya sudah kenyang. Bisa saja seperti itu kan, bisa saja seperti itu. Atau mungkin barangkali kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa misalnya, atau katakanlah pantangan misalnya, ada satu makan pantangan, ya ini barangkali bisa saja mengatakan bahwa atau tidak mau makan, ya bisa saja. Tapi ya ini seperti saya sampaikan, jangan mengikuti kita sendiri. Jawabannya adalah tentunya adalah yang B. Karena apa? Ini untuk menghormati tuan rumah, walaupun sedikit, ya ya kita nanti kan ditanya, lu ini sedikit teman, nah cara jawabannya begitu, ini mami sedikit teman, ordoyan ya, misalnya begitu kan. Nah, tapi kita bisa berargumen setelah itu, duh nunsewu, saya sudah tadi baru saja makan, jadi ini ya nunsewu lah, ini nanti makannya sedikit. Nah, seperti itu. Atau mungkin apabila ada makanan yang alergi, mungkin di situ yang dihidangkan itu ternyata pantangan dari kita atau alergi dari diri kita, ya kita bisa jujur terus terang bilang saja ke tuan rumah tersebut. Jadi yang penting kita menghormatinya. Jadi makan ya makan tetap. Ya bisa saja mungkin makanan yang dihidangkan itu tidak kita makan semuanya. Ya dipilih yang bisa masuk ke perut kita atau yang tidak pantangan bagi kita. Karena barangkali ada yang alergi, mungkin di situ dilalap, disandingin itu adalah udang. Yang mana udang merupakan makanan yang pantangan bagi kita. Nah, ini bisa dihindari atau bisa terus terang saja. Yang ketiga, level 3, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Ini sudah level menengah berarti, karena sudah mempromosikan. Kalau yang tadi level 2 masih untuk dasar diri kita. Nah, tapi sekarang sudah levelnya menengah, yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Satu, mempromosikan sikap menghargai perbedaan. Kemudian indikator yang kedua, melakukan pemetaan sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik sebenarnya ada. Karena bagaimanapun nanti di lingkungan kerja kita pasti akan menjumpai hal-hal seperti itu, bisa saja. Ada konflik di antara teman, bisa saja. Ada konflik di kelas antara teman yang satu dengan teman yang lain, atau anak didik kita ada perbedaan atau pertikaian misalnya. Nah, itu disinilah sebagai seorang ASN bisa menyelesaikan konflik yang ada atau konflik yang terjadi, bisa menjadi penengah, mediator agar konfliknya bisa terselesaikan. Karena kalau konflik itu dipelihara, boleh dikatakan dipelihara, ini akan membahayakan tentunya persatuan dan kesatuan lingkungan kerja tersebut. Sehingga tujuan organisasi atau tujuan dari kelompok kita, tujuan dari kelas kita, tujuan dari kantor kita bisa menjadi terganggu atau terhambat. Oleh karena itu, kita jangan sampai membiarkan apabila ada konflik ini berlaku. Bisa saja sih antara Bu A, Bu B,
karena suatu hal kemudian saling neng-nengan lah cara Jawa nih, neng-nengan orang tahun-tahunan kan berbahaya ini kan, bisa menimbulkan perpecahan jadi kantor kita. Oke, seminggu lagi setelah saya akan mengadakan kegiatan dengan tema peduli lingkungan. Saat melakukan rapat kerja sekolah, rekan guru Anda bersikeras menolak ide yang Anda berikan dan dianggap tidak sesuai dengan tema kegiatan yang akan disediakan. Anda adalah di situ ada biasanya katanya ya, ini katanya coba kondisi dewa sing paling panjang ya. Tapi kok kita coba ini C Pak Guru. Yang C. Oke. Karena di dalam cinta ada sayang Pak Guru. Betul sekali ya. Betul sekali, menerima penolakan tersebut secara legawa dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. Betul sekali ya, menerima penolakan. Artinya kita sambil mencari ide-ide yang lain ya, karena barangkali ada ide lain yang belum muncul. Nah, nanti baru disetujui, kalau sudah disetujui semua pihak, oke, baru dilaksanakan. Jadi ini bukan yang paling panjang, Bapak Ibu, teman-teman, ini bukan yang paling panjang yang Soal berikut kita lihat. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, ini berkaitan dengan menempatkan diri di satu tempat tentunya ini ya, agar kita sebagai ASN ini bisa mengikuti adat istiadat atau bisa berbaur lah dengan masyarakat tersebut. Yang mana kira-kira ini? Yang C Pak Guru. Oh, yang C. Oke, ada yang sudah jawab C. Ya. Kita lihat. Oh iya, betul sekali. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap lingkungan atau terhadap adat di tempat tersebut. Jadi kita ya, karena kita baru datang ya, tentunya kita menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Tentunya ya, ini kalau yang berhijab ya tentunya adalah yang muslim. Kalau yang non muslim ya barangkali belum bisa berhijab, kalau tidak berhijab ya itu dimaklumi oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau Anda itu seorang muslim yang cewek ini tentunya yang perempuan ini ya sebisa mungkin untuk berbaur agar di lingkungan tersebut tidak terjadi ya saja mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bisa dirasani nang tangga nikah gampang kayak gitu. Oke, contoh soal berikut. Ketika Anda berjalan, Anda ada dua kelompok pemuda, kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Insya Allah baik Pak Guru. B, oke. Ya, jangan mengolok-olok. Oke. Yang itu mirip-mirip ya, mengamati dengan mereka bisa berleresan dan jangan mendoakan. Ya, itu bisa mengambil kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. Ya, bisa saja. Oke, kita lihat jawabannya. Kita kunci jawabannya adalah ternyata yang menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka akan perbedaan. Ini lebih mengena, termasuk akhirnya juga B-nya kena, itu yang B masuk di situ ya, jangan lupa berarti kan memberikan edukasi kepada mereka gitu. Jadi ya menghampiri kedua kelompok dan edukasi mereka akan perbedaan bahwa perbedaan di negara kita ini bukan sebagai bahan olok-olok, tetapi merupakan suatu keberagaman yang memperkaya budaya, memperkaya adat istiadat, dan akhirnya adalah untuk memperkaya negara kita, memperkaya kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Oke, sekarang yang keempat, waktunya tinggal 3
3 menit lagi atau 4 menit lagi kita ngebut. Level 4 mendaya gunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, ini sudah tarafnya ini sudah mumpuni ya, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu mendaya gunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mampu membuat program. Nah, ini sudah berarti sudah mumpuni, mampu membuat program. Nah, ya dari level yang keempat sudah tinggi levelnya ini, membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik. Ini berarti sudah level tinggi, sudah mampu untuk mendaya gunakan yang kita miliki, kemudian membuat program akhirnya. Contohnya, saya ditugaskan untuk menjadi koordinator lomba prestasi akademik. Satu rekan guru yang masuk dalam tim kerja memperlihatkan sikap tidak dengan tugas yang diemban. Sikap saya berarti sebagai seorang koordinator. Sebagai seorang koordinator berarti sebagai seorang pemimpin. Pak Guru. Oke, ya. Oke ya, jawabnya Ada yang jawab tadi? Kita lihat kuncinya. Oke, luar biasa ya, mengkomunikasi dengan baik, bijak, memotivasi rekan kerja agar tugas dapat dilaksanakan dengan dan terselesaikan. Jadi agar terjadi keselarasan tentunya, ya, apabila ada hal tersebut ya perlu dikomunikasikan dengan baik, bijak, ya, kemudian dimotivasi agar bekerja dengan baik sehingga tugas sebagai panitia pesta siaga, lomba pesta siaga ini bisa berhasil. Contoh kedua di level ini, atasan Anda menugaskan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah kerja di sekolah Anda, tapi di sekolah Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar suku yang berbeda dengan bagaimana sikap Anda. Anda ditugaskan ya, atasan Anda menugaskan Anda memimpin atau membentuk tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di sekolah. Membentuk tim. Nah, kuncinya itu. Menugaskan untuk membentuk tim. Tetapi terdiri dari orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Nah, bagaimanakah? Yang Pak Guru. Yang C. Oke, memilih orang-orang dari Oh, yang Ya. Pak Guru. Ya, Oke, siap. Lagi ya. Oke, kita lihat. Oh iya, betul. Yang membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang, berarti tidak diskriminatif. Artinya bahwa semua dirangkul, semua dipakai, ya, semua mempunyai kesempatan yang sama. Oke. Satu negara mengizinkan rakyatnya menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan. Opini yang sebaiknya tidak, ya, yang tidak diiyakan adalah yang, ini saya yakin pasti panjenengan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu pasti. Insya Allah yang C. Iya, betul. Jadi jangan sampai, karena ini berhubungan dengan sosiokultural, ya tentunya adalah jangan sampai menyinggung SARA. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Oke, ya. Satu level lagi, ya, level terakhir. Kebetulan waktunya juga sudah habis. Level yang kelima yaitu wakil pemerintah. Nah, sudah ahli kan, sudah menjadi wakil pemerintah. Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Jadi mampu menjadi wakil pemerintah, kemudian mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi, kemudian yang ketiga mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang agama, kultural, suku, gender, sosial budaya, dan lain-lain. Sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional. Ini berarti kan sudah levelnya ahli, ini sudah tinggi.
Tadi sudah disebutkan bahwa yang kelima adalah level ahli. Nah, ini tadi Anda sebagai ASN harapannya bisa menjadi ahli di dalam sosiokultural ini, menjadi wakil pemerintah. Contoh soalnya. Nah, Anda ya, sebagai guru sekaligus anggota BPD. Nah, kalau sekarang ya kalau di kelurahan LPMK, kalau di desa BPD diundang untuk menghadiri kegiatan rapat kerja di pemerintahan desa. Saat bersamaan Anda akan melakukan kegiatan rapat kerja di sekolah. Dengan kondisi yang demikian, apa yang Anda lakukan? Ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Nah, harus memilih salah satu tentunya. Yang paling penting tentunya yang dipilih. Yang adalah paling utama tugas Anda. Anda sebagai guru. Anda sebagai guru. Kuncinya di situ. Anda sebagai guru. Maka apabila menghadapi hal tersebut, yang perlu kita lakukan adalah ya, oke, jawabannya macam-macam. Kita lihat kunci jawabannya atau jawabannya Pak adalah Guru. oke, betul sekali yang E. Ya. Meminta izin kepada kepala desa tidak bisa hadir karena ada kegiatan rapat kerja di sekolah. Sebab tugas utama kita adalah guru, tentunya mengutamakan tugas kita yang utama. Kalau dilaksanakan di luar jam kerja, bisa saja kita menghadiri, ya. Tetapi karena kita itu adalah ASN yang tentunya ada aturan-aturannya, ya kalau itu rapatnya di waktu jam kerja, ya kita minta izin kepada kepala desa. Jangan istilahnya tidak ada kabar. Ya, ini yang penting itu, jangan tidak mengabari, tidak ada kabar apapun. Nanti diharap-harap ke kepala desa. Ya, tapi kita ngabari bahwa tidak bisa hadir karena ada sesuatu kerja atau ada rapat kerja yang penting di sekolah. Contoh 2. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang memiliki kebudayaan di mana salah satu ritualnya telinga diberikan gelang berat sehingga panjang. Selain itu, leher wanita juga diberikan gelang sebanyak yang dia mau agar memiliki leher yang panjang dan dengan begitu terlihat cantik, dianggap cantik. Nah, padahal banyak perempuan yang mengeluhkan ritual itu sebenarnya. Ada yang ritual itu keberatan. Nah, hal ini bertentangan dengan katakanlah dengan undang-undang, ya, khususnya bagi perempuan. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan? Yang apa, Guru? Yang A. Oke. Ini Pak Guru. Jadi, kita lihat jawabannya. Oh iya, betul sekali, mengkomunikasikan tersebut dengan berlaku bahwa itu kontradiktif dengan undang-undang. Tapi ya apa wani ya. Apa kita berani ya ngomong agar itu melanggar undang-undang. Gimana cilik kepriwe ya, Kak? Itu kan jatuh undang-undang. Gimana cilik kepriwe ya? Iya. Oke. Soal memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di tempat Anda bekerja, banyak yang beragama Muslim mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah itu harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai pimpinan, kuncinya adalah pimpinan. Nah, jika menghadapi keluhan ya dari para pegawainya yang sulit beribadah karena ketersediaan tempat atau nih ya, tempat atau pada jam untuk beribadah harus tetap bekerja. Kuncinya, Anda tadi satu kuncinya adalah pimpinan, Anda sebagai pimpinan. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah bahwa sulitnya beribadah, mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah harus tetap bekerja. Maka sebagai pimpinan kita, jawabannya adalah yang Pak Guru. Oke deh, ternyata memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada pekerja yang mau beribadah. Ini sudah mencakup, bisa masuk di situ. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran, berarti kan bersifat toleran.
dan menyediakan fasilitas. Otomatis kalau itu sudah memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada pekerja yang mau beribadah, ya akan memberikan fasilitas tentunya. Dibuatkan sekolah misalnya atau masjid misalnya. Ini atau yang kalau yang beribadah lain ya kita tidak tahu lah ya, kalau yang non muslim mungkin juga yang penting diberi kebijakan yang bersifat toleran untuk beribadah. Itu beberapa contoh soal-soal yang berkaitan dengan sosiokultural. Waktu kita habis sudah pukul 10:23. Nah, kalau kita tadi dimulai pukul 10:20. Nah, ini sudah habis. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini link post testnya nanti. Nah, ya. Link post testnya. Oke. Link post test untuk guru kelas SD itu. Ya. https://2.2 kemudian /2 post test guru kelas. Kemudian yang guru mapel SD, SMP, SMA, linknya https 2 bit.ly post test mapel